Hadirin rahimakumullah, dibuka kitab fikihnya. Tandaan saya ada di halaman 16, baris ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa qala syekhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala aslun wa nisabud dhahabi isruna misqalan. Pasal ini akan membahas tentang nisabud dhahabi wal fiddah, yaitu nisabnya batas ukuran minimal orang kewajiban zakat emas dan perak, yaitu wa ma yajibu ikhrajuhu anhu, dan apa-apa yang wajib mengeluarkannya dari emas dan perak. Wa nisabu dhahabi, dan nisabnya emas isruna misqalan tahdidan biwazni makkata, batas minimal orang punya emas yaitu nisabnya isruna misqalan tahdidan, yaitu 20 misqal ya tahdidan. Nah, tepatnya 20 misqal biwazni Makkah, dengan timbangan Makkah. 20 misqal yaitu kalau kita gramkan, kita di sini bukan pakai misqal tapi pakai gram. Ya, bukan pakai biji-bijian. Biji-biji emas itu kalau di sana itu butiran-butiran emas. Ya, ada 20 butir. Ya, 20 misqal. 20 misqal kalau kita yaitu nisab emas itu jadinya tepatnya ialah 84 gram. Ya, 84 gram emas. Jadi kalau emas mulai kewajiban zakat itu ialah 84 gram. 20 misqal itu sama dengan 84 gram. Ya, sama dengan 84 gram. Nah, itu emas. Nah, sekarang kata-kata emas dan perak itu sekarang orang jarang nyimpen emas, jarang nyimpen perak. Wa kadzalika may yagumu magamahum al-an minal awraqin nagdiyah karyal wa dolar. Begitupun yang dipersamakan dengan emas dan perak itu kedudukannya, nilainya sekarang itu dalam bentuk uang rial, dolar, dan rupiah, atau bentuk ya uang lain. Nah, jadi kewajiban zakat emas dan perak itu tidak terbatas pada emas dan perak saja. Kalau dulu orang nyimpan harta itu berupa emas, dulu orang nyimpan harta itu berupa perak. Nah, kalau dia ada kebutuhan, nah, baru dia jual itu emasnya, baru dia jual itu peraknya. Tapi hari ini, sekarang kita jarang orang yang nyimpen emas. Ya, tapi nyimpennya uang. Ya, nyimpennya uang. Nah, jadi kewajiban zakat emas dan perak itu juga kena kewajiban zakat bagi orang yang menyimpan uang. Uang itu bisa artinya rupiah, bisa dolar, bisa rial, bisa dinar. Ya, pokoknya jenis mata uang yang kita simpan. Nah, itu juga disamakan. Karena emas yang diwajibi zakat ini adalah emas yang disimpan. Ya, emas yang disimpan. Yaitu ya bukan emas yang dipakai. Ya, emas yang disimpan buat
harta simpenan. Nanti kalau ada kebutuhan, ya orang nyimpen. Ya duit, ada uang, kalau nyimpen uang ya kurang aman. Jadi beli emas. Nah, karena itu lebih ringan, nyimpennya lebih ringan. Ya ada 100 juta, 200 juta, kalau emas itu bisa ditaruh di kotak. Ya di box. Tapi kalau bentuk uang 200 juta, 300 juta nggak muat di box. Nah, lebih ringan. Itu dulu. Tapi sekarang orang nyimpennya uang, bahkan nggak nyimpen di rumah kita. Kalau yang pada punya tabungan, ya punya investasi, taruh di bank, ya itu juga sama. Nah sekarang kadarnya emas, ya yang jadi ukuran itu emas. Nah uang nanti disamakan dengan nilai emas. Nah jadi kalau kewajiban zakat emas yaitu ya emas yang bukan buat dipakai, bukan perhiasan, itu yang kena zakat. Yang kena zakat. Berapa itu kadar minimalnya nisabnya? Wa nisabud dahabi ya isruna misqalan. Nisab kewajiban zakat itu ialah 20 misqal tahdidan ya biwazni Makkah. Ya tepatnya itu 20 misqal dengan timbangan Mekah. Ya dengan timbangan Mekah. Nah, itu yang wajib kita zakatkan. Kalau 84 gram, ya sekarang 84 gram kita punya emas, itu pun wajib dizakati, bukan baru beli besok udah wajib zakat, enggak. Yaitu ya wafihi nisabu dahabi, ya wafihi nisabu dahabi rubul usri, ya kulla haulin. Yang wajib dikeluarkan dari emas yang kita punya seberat 84 gram minimal, yang wajib dikeluarkan ialah 1/4 ya dari 10. Ya itu juga kewajibannya kalau udah sampai haulnya setahun. Ya setahun. Nah itu wajibnya. Itu kalau emas. Ya kalau emas. Nah berarti kalau uang tinggal lihat harga emas sekarang. Kita nyimpen uang berapa duit? Ya dilihat dari harga emas. Kalau harga emas sekarang 1.200.000, 1.300.000, ya berarti kali 84. Ya kali 84 gram. Gampangnya emas taruh kita hargai 1 juta. Ya per gramnya 1 juta, gampang hitungnya. Kita hargain emas 1 juta. Taruh harga emas sekarang di pasaran itu emas 24 karat 1 juta. Nah kalau dia 1 juta berarti kalau 84 gram berarti kan 84 juta gitu, gampang yang hitungnya. Ya 84 juta berarti. Jadi kalau kita punya emas 84 gram, ya kita beli tahun lalu bulan Oktober ya 2023, sekarang Oktober 2024, berarti sudah kewajiban karena udah setahun. Ya dari emas yang kita punya 84 gram yang kita simpen emang untuk jaga-jaga, nanti ada kebutuhan, pengen nyunatin bocah, pengen ngawinin anak, pengen ngerumahin bocah umpamanya, simpen emas. Ya beli emas simpen buat apaan? Jaga-jaga ntar kalau bocah mau ada jodohnya, mau buat ngawinin. Ya jaga-jaga kalau ntar cucu pengen sunat buat nyunatin. Ya simpen. Udah setahun belum juga. Ya berarti sudah wajib zakat. Ya sudah wajib zakat. Zakatnya berapa? Sama zakatnya itu rubul usri, yaitu 2,5%. Ya 2,5%. Itu yang wajib dikeluarkan. Ya 2,5% dari kita punya emas 84 gram. Tadi kalau 84 gram 2,5%-nya berapa itu? Kurang lebih, jadi sari jago matematik, 2.100.000 ya. 84 juta. Kalau emas 20, emasnya 1 gram 1 juta, berarti kalau 84 gram kan 84 juta. 84 juta ya. Kenapa? 2,5%. 2.100 kali.
1%-nya aja udah 840. 2.100.000 ya, bener ya? Ya, 2.100.000. Gampangnya 100 dah. Yang 100 dah, yang gampang. Kita punya emas 100 gram, gitu kali gampang itu malahan. Ya, punya emas 100 gram. Kita beli di bulan Oktober tahun 2023. Beli emang buat disimpan, buat dipakai, bukan pakai istri, bukan. Buat disimpan. Ya, jaga-jaga ada kebutuhan. Tadi itu gampangnya kita orang Betawi mau ngawinin, mau merumahin bocah, gitu kan? Atau mau beli kendaraan tahun depan. Ya, tapi pada waktunya belum juga kejual itu emas. Nah, udah 2000, udah Oktober 2024, maka kita sudah kewajiban zakat. 100 gram emas yang kita simpan. Ya, nilainya 100 juta. Kalau emas harganya 1 juta segram. Nah, sekarang zakatnya berapa? 2,5%. 2,5% dari 100 juta kan gampang, 25. Berarti 2,5 juta kan begitu. Ya, gampangnya. Berarti zakat yang harus dikeluarkan itu enggak 10 juta enggak, ya, tapi 2,5% dari 100 juta itu kalau kita hitung berarti 2,5 juta. Itu yang wajib dikeluarkan. Kalau emas, kalau duit ya sama berarti simpan duit 100 juta taruh ya buat jaga-jaga, ntar ada kebutuhan mau ngawinin anak, mau ngerumahin anak, mau beli apa, simpan 100 juta. Nyimpennya kapan? Bulan Oktober 2023. Sekarang udah Oktober 2024. Berarti sudah kewajiban zakat. Kalau punya 100 juta kali 2,5%, ya itu yang dikeluarkan, wajib keluarkan itu hanya 2,5%. Nah, berarti tinggal kalau lebih tinggal ngaliin aja. Oh, nyimpennya 1 M, ya tinggal bagi aja. Ya nyimpennya ber-MM. Ada di kolong tempat tidurnya itu banyak ember buat nyimpen duit. Ya tinggal kaliin aja ada berapa. Nah, itu yang wajib dikeluarkan. Itu kalau emas ya, atau uang yang kita simpan, dolar yang kita simpan, nilainya uang yang berlaku di negara kita. Biar kita nyimpennya dolar, saya kan nyimpennya dolar, saya kan nyimpennya rial, saya kan nyimpennya dirham, dinar, ya tetap dinilai dengan uang kita. Ya, uang yang berlaku di negara kita adalah rupiah. Berarti dinilai kalikan dengan rupiah, berapa ratus dolar yang kita simpan, berapa ribu dolar yang kita simpan, ya kali rupiah berapa. Nah, itu yang wajib dizakati. Ya, yang wajib dizakati. Ya, emas minimal ialah 84 gram. Ya, tinggal kalikan harga emas sekarang. Tadi contoh aja, kita hitung gampang hitungnya, taruh emas juta. Kalau saya nanya-nanya, ternyata emas sekarang emas 24 itu rata-rata di atas 1 juta. Ya, di atas 1 juta. Nah, di atas 1 juta. Saya rasa semadan beli 1 gram berapa? 1 juta lebih kan? 1 juta lebih. Ya, gampangnya begitu. Itu kalau emas. Ya, kalau seandainya lebih dari itu, ya tinggal ngikutin aja. Ya, nah, tinggal ngikutin saja. Ya wafi mazada, ya wafi mazada, ya bihisabih. Kalau lebih hitungannya dari 84 gram, 90 gram, tinggal hitung aja. 100 gram, tinggal hitung aja. Itu batas minimal. Wajib zakatnya itu 84 gram. Itu kesepakatan ulama-ulama. Kurang dari itu berarti enggak. Ya, enggak kewajiban zakat. Kurang dari 80, kadar 84 gram, punyanya cuma 80 gram, ya belum. Punyanya cuma 70 gram, belum wajib zakat. Punyanya cuma 50 gram, belum wajib zakat. Nggak punya sama sekali, apalagi. Ya, apa yang mau dizakatin? Nah, begitu. Itu emas, kalau emas. Wa nisabul warik. Kemudian nisabnya perak. Ya, nisabnya perak. Berapa nisabnya perak itu? Wa nisabul warik mi'ata dirhamin. Ya, nisab perak itu ialah al-warik, yaitu perak. Wa nisabul warik mi'ata dirhamin. Oh, nisab batas minimal orang punya perak ialah 200 dirham. Ya, dihargai 200 dirham. Nah, 200 dirham, nah itu di sana, karena perak itu rata-rata orang bikin bukannya miskol, bukan butiran-butiran emas,
tapi dirham. Ya, nah, tapi dirham. Nah, itu 200 dirham. Kalau punya 200 dirham, nah itu sama. 200 dirham itu berapa? Kalau diuangkan sama nilainya dengan emas tadi. Ya, kalau diuangkan dari 200 dirham diduitin itu nilainya sama dengan harga emas 84 gram gitu. Ya, kalau diduitin sama dengan harga rupiah yaitu 84 juta kalau emas segramnya 1 juta. Itu sama berarti. Nilainya sama. Cuman karena perak murahan dari emas, makanya dia ukurannya lebih besar. Ya, kadar minimalnya itu ya 200 dirham. 200 dirham itu ya kalau kita gramin, kalau digramin itu 588 gram. Kalau digramin itu perak tadi 200 dirham, kita timbang pakai graman ya itu beratnya 588 gram. Nah, itu perak. Duitnya seberapa? Nilainya sama mas harga emas tadi. Ya kurang lebih sekitar seharga 84 gram atau kalau diuangkan senilai harga ya 84 juta. Ya, begitu, itu perak. Ya kalau orang nyimpan perak, habis perak sekarang jarang banget orang. Berapa itu zakatnya? Ya zakatnya berapa? Sama wa fihi rubul usri. Sama zakatnya itu ialah 1/4 dari 10. Yaitu wa huwa khamsatu dirham, yaitu 5 dirham. Nah, sama 5 dirham itu atau 1/4 dari 10 ialah 2,5%. Zakatnya 2,5%. Tinggal kalikan saja. Begitu sama. Ya, sama. Kemudian wa fi mazada alamiatin. Kalau lebih dari 200 ya bihisabi, tinggal hitung aja. Punyanya berapa? Ya punyanya bukan 588 gram, tapi punyanya 600 gram. Ya udah wajib. Punyanya 700 gram. Ya punyanya 800 gram. Tinggal kalikan saja. Ya tinggal kalikan saja. Kelebihannya itu ya tetap kena. Ya bukan berarti kelebihan dari 588 gram itu enggak kena. Sama kena zakat. Zakatnya juga sama. 2,5%. Gitu ya. Ya tapi ya kita itu tidak ada di kita itu bahkan hampir tidak ada yang nyimpen perak. Ya hampir nggak ada yang nyimpen perak. Nah kalau itu tadi apa namanya itu emas ya seharga tadi 2.100.000. Nah itu kira-kira berapa gram? Ya kalau emang adanya emas doang nggak ada uang, jadi ambil tuh senilai harga emas tadi. Ya senilai harga emas tadi ya diambil. Nah diambil itu apa namanya harga emas dari emas yang dia miliki itu ya diambil sebanyak setengah miskol. Ya setengah miskol dari 20 miskol setengah miskol diambil. Ya setengah miskol yaitu rubul usri wa huwa nisfu miskol, yaitu setengah miskol kalau emang emasnya. Kalau setengah miskol itu kemudian apa namanya dijual, ya dijual, uangnya itu diberikan kepada mustahikin, ya kepada mustahikin, kepada orang-orang yang berhak menerima. Siapa mereka? Innama shadaqatu ya lil fuqara wal masakin. Nah itu kepada mereka. Ya prioritasnya itu, ya prioritasnya kepada fakir dan miskin. Nah begitu. Bagaimana kalau uangnya itu kita beliin barang? Nah bagaimana kalau uangnya kita beliin barang aja? Kayaknya dia butuh seragam sekolah, butuh tas, butuh sepatu. Kita beliin sepatu aja jangan kasih uang terjajanin. Kadang-kadang kita begitu, ngasih orang udah pikiran jelek. Ya itu hak mereka mau buat apaan kek? Nah sebenarnya begitu. Kalau emang itu harus diberikan uang, kita uangkan. Ya, karena kalau kita beliin barang itu nanti ya pendapat ulama-ulama itu ada wal karohah makruh. Ya makruh. Kita ngasih zakat, kita uang kayaknya gede banget nih, sampai sekarang 500, kasih uang 300 saja. Yang 200-nya kita beliin kelengkapan kebutuhan mereka, pakaian mau lebaran, beli sarung, beli koko, beli peci, beli sendal, beli sepatu. Ya makruh.
Ya, udah beliin pakaian makruh, udah kasih aja, dapatnya berapa kita kasih. Ya bahkan mereka itu seandainya di kampung kita cuma ada 3 orang fakir, sementara uangnya ada miliaran, sampai dia kaya masih nggak apa-apa kita kasih. Karena itulah manfaatnya zakat. Ya, mengangkat derajat orang-orang miskin, ya orang-orang fakir paling nggak setara jadi miskin. Orang miskin jadi orang biasa, sebenarnya begitu. Kadang-kadang nyimpen. Ya, yatim saudara yatim, kalau dihitung blok-bloknya gede-gede pun 100 juta. Ya sayang, buat besok aja paroin. Kita kadang-kadang begitu. Ya jangan. Ya emang jatah rezeki mereka dapatnya tahun ini 1 juta. Kalau tahun besok dia cuma dapat 300, ya itu kan rezeki mereka. Nah, kita kadang udah ketakutan duluan. Kita kasih, kita sisain. Akhirnya sisanya kalau kita nyimpennya maaf, kita nyimpennya amanah. Kalau nggak amanah, duit ngetem lama